Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semuanya. Selamat malam, kami dari kelompok 20 PLKH 10 guna memenuhi UTS dari Bu Mariska. Nah, kami kelompok 20 terdiri dari Luis Fernando, saya, Jessica, Audrey Halim, Katarina Dwi Agista, Regina Kristalia, dan Ritko Francisco. Tugas ini ingin menjelaskan tentang bagaimana proses negosiasi antara Tuan Maman selaku orang yang dirugikan oleh PT Agung Sejati dan PT Agung Sejati yang membatalkan perjanjian yang sudah dijanjikan kepada Tuan Maman. Kasus posisinya itu adalah Tuan Maman membeli 5 buah truk kontainer merek Toyota Dyna 130 HTL dengan harga satunya itu 850 juta rupiah. Total harga kelima truk tersebut adalah 4 miliar 250 juta. Tuan Maman telah membayar uang muka sebesar 2 miliar 125 juta. Transaksi itu dilakukan pada tanggal 5 Februari 2020 di dealer truk merek Toyota Dyna 130 HTL yang dimiliki oleh PT Agung Sejati yang beralamat di Tebet Raya nomor 2, Jakarta Selatan. PT Agung Sejati berjanji akan mengirimkan kelima truk tersebut pada tanggal 1 Juni 2020. Pada tanggal tersebut, Tuan Maman harus melunasi sisa pembayaran sebesar 2 miliar 1 juta 250 juta. Kemudian timbul masalah ketika bulan Maret 2020 terjadi pandemi. Pelabuhan Tanjung Priok ditutup sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu membuat PT Agung Sejati mengalami kendala pengiriman suku cadang dari luar negeri untuk perakitan truk tersebut, sehingga kelima truk tersebut tidak dapat diserahkan tepat waktu karena mengalami masalah dalam penyelesaian perakitannya. Tuan Maman sangat membutuhkan kendaraan truk tersebut sebagai kegiatan usaha ekspedisinya yang baru dirintis, sehingga ia menjadi distributor truk yang lain dan menghubungi PT Agung Sejati untuk membatalkan pembelian PT Agung Sejati, berusaha melakukan negosiasi dengan Tuan Maman terkait hal tersebut. Nah, pertama ini ada Regina selaku perwakilan dari PT Agung Sejati yang menemui kuasa hukumnya Ibu Agista dari kantor hukum CA and Partner. Selamat siang, apakah ini benar dengan Ibu Agista dari kantor hukum CA and Partners? Selamat siang, benar saya dengan Ibu Agista. Ini dengan Ibu Regina ya yang kemarin sudah menghubungi kantor hukum kami. Apa kabar Ibu? Baik Bu, kabar saya. Bagaimana kabar Ibu? Kabar saya baik Bu. Jadi apa maksud dan tujuan Ibu menghubungi kantor hukum kami? Sebelumnya, saya Regina selaku Direksi Umum dari PT Agung Sejati menghubungi kantor hukum Ibu dengan maksud meminta kesediaan Ibu sebagai konsultan hukum untuk PT Agung Sejati. Dalam hal ini, saya meminta Ibu untuk menghadiri negosiasi kepada klien saya. Baik, Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu kronologinya mengapa sampai ingin melakukan negosiasi dengan pihak klien. Jadi begini, PT Agung Sejati merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Kami memiliki sebuah dealer truk merek Toyota Dyna 130 HTL yang beralamat di Jalan Tebet Raya nomor 2 Jakarta Selatan. Pada awal tahun 2020, klien saya bernama Pak Maman datang untuk membeli 5 buah truk kontainer dan telah membayar uang mukanya. Kemudian karena adanya pandemi saat ini, ada kendala di luar pengiriman suku cadang untuk merakit truk. Kemudian Pak Maman telah menghubungi pihak kami untuk melakukan pembatalan pembelian. Jadi maksud saya ingin mengajak Pak Maman untuk menyelesaikan hal ini dengan solusi yang menguntungkan. Karena di sisi lain, pihak PT Agung Sejati juga sudah memesan suku cadang perakit truk itu dari luar negeri. Baik Bu, saya sudah paham kronologinya dan saya setuju untuk mewakili PT Agung Sejati dalam bernegosiasi terhadap masalah dengan pihak Pak Maman.
Saya akan membuatkan surat kuasanya yang akan ditandatangani oleh Ibu juga, sehingga nanti saya dapat mewakili PT Agung Sejati. Kemudian saya akan menentukan jadwal untuk bertemu dengan pihak Pak Maman. Terima kasih Bu untuk waktunya dan saya berharap dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Tentu saja Bu, terima kasih kembali. Selamat siang. Lalu di hari berikutnya, Pak Maman selaku pembeli dari kelima truk Toyota Dyna 130 HTL mendatangi kantor hukum Jessica and Partner mencari penasihat hukumnya yaitu Ibu Jessica. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, jadi gini Bu, sebelumnya perkenalkan saya Pak Maman. Maaf mengganggu waktu Ibu. Saya menghubungi Ibu dengan maksud membantu saya membatalkan transaksi, di mana transaksi tersebut merupakan uang muka yang saya sudah bayarkan kepada pihak PT Agung Sejati. Dan transaksi itu udah melewati batas waktu Bu, udah melewati deadline lagi Bu. Mohon petunjuknya ya Bu. Baik Pak, saya mengerti. Lalu bisa tolong Bapak jelaskan terlebih dahulu mengenai kronologi dari permasalahan yang Bapak alami? Jadi gini Bu, pada awal tahun 2020, saya membeli 5 buah truk bermerek Toyota Dyna dengan tipe 130DL dari PT Agung Sejati. Singkat ceritanya, kami menyepakati kelima truk tersebut dengan harga 4.250.000.000. Dengan perjanjian, truk tersebut akan diserahkan kepada saya pada tanggal 1 Juni 2020. Nah, sampai sekarang ini nggak ada kepastian. Padahal pada tanggal 5 Februari 2020, saya sudah membayarkan 50% DP sebesar 2.125.000.000. Jadi, enaknya gimana ya, Bu ya? Baik Pak, saya mengerti atas kronologi yang telah Bapak jelaskan. Saya akan membuatkan surat kuasa sebagai kuasa hukum dari Pak Maman, sehingga saya kelak akan dapat memiliki kuasa untuk bertindak atas nama Bapak. Sebelumnya saya minta kesediaan Ibu untuk mendampingi saya bertemu dengan pihak PT Agung Sejati agar bisa jelas ke depannya itu bakal kayak gimana. Dari pihak PT Agung Sejati pun udah menjadwalkan pertemuan dengan saya tanggal 5 Juli 2020. Baik Pak, mengenai hal tersebut akan saya hubungi kembali. Apakah saya bisa pada hari tersebut? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Setelah ditentukan tanggal 5 Juli 2020, pertemuan antara Pak Maman dan PT Agung Sejati itu tiba saatnya Pak Maman bersama kuasa hukumnya bertemu dengan perwakilan PT Agung Sejati, yaitu Ibu Regina bersama kuasa hukumnya. Selamat pagi Pak Maman, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu, kabar sangat baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Kabar saya baik juga Pak. Oh iya, perkenalkan, ini Ibu Agista dari kantor hukum CA&M Partners yang akan mewakili PT Agung Sejati dalam negosiasi kali ini. Selamat pagi Pak Maman, saya Agista dari kantor hukum CA&M Partners yang akan mewakili PT Agung Sejati sesuai dengan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Ibu Regina. Selamat pagi Bu Agista. Saya juga membawa kuasa hukum saya, yaitu Ibu Jessica. Silakan Ibu. Langsung saja ya, saya ingin bertanya, maksud dan tujuan Ibu datang ke sini untuk apa ya? Begini Bu, saya mendengar dari klien saya, Ibu Regina, bahwa Pak Maman berencana untuk membatalkan pembelian truk dan akan menggugat PT Agung Sejati dengan gugatan One Prestasi. Benar Bu, pihak kami memang akan melakukan pembatalan pemesanan 5 buah truk kontainer tersebut dan mencari distributor truk lainnya serta meminta kembali uang muka sebesar 2.125.000.000 yang telah dibayarkan oleh pihak kami. Kemudian masalah ini akan kami daftarkan
ke pengadilan dengan gugatan lawan prestasi atas kelalaian pihak PT Agung Sejati dalam menjalankan tugasnya. Sebelumnya saya ingin mengajak pihak Pak Maman untuk dapat membicarakan hal ini terlebih dahulu secara bersama, secara kekeluargaan supaya ada solusi yang memuaskan antara para pihak. Apabila penyelesaian dilakukan secara litigasi juga akan menghabiskan biaya yang banyak dan waktu yang lama. Maaf, tapi untuk hal ini, pihak kami juga sudah beritikat baik dengan menanyakan tentang pesanan truk tersebut. Tapi dari pihak PT Agung Sejati tidak pernah ada kejelasan. Kemudian, pihak PT Agung Sejati juga sudah berjanji akan mengirimkan kelima truk tersebut pada tanggal 1 Juni 2020. Dan dalam perjanjian juga Tuan Maman akan melunasi sisa pembayaran sebesar 2.125 juta. Namun, sampai hari ini sudah tanggal berapa ya, Pak? Tanggal 5 Juli, Bu. Udah 1 bulan. Sampai tanggal 5 Juli, sudah 1 bulan, truk juga belum terkirim. Jadi bagaimana ini? Baik, Bu. Untuk itu sebelumnya saya sebagai perwakilan PT Agung Sejati meminta maaf atas terjadinya masalah ini. Sebenarnya saya juga tidak ingin menyalahkan hal ini terjadi karena pandemi. Tapi memang benar adanya keterlambatan ini terjadi karena faktor pandemi. Pengiriman suku cadang pihak kami yang dipesan dari luar negeri juga tidak dapat terkirim tepat waktu. Karena ada kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwasannya Pelabuhan Tanjung Priok ditutup sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan selama masa darurat COVID-19. Penutupan ini juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE 13 tahun 2020 tertanggal 26 Maret 2020 tentang pembatasan penumpang di kapal, angkutan logistik, dan pelayanan pelabuhan selama masa darurat penanggulangan bencana COVID-19. Dalam hal ini, suku cadang yang dikirim dari luar negeri harus melalui pelabuhan. Dan pelabuhan saat ini merupakan objek vital yang tidak hanya melayani penumpang, tetapi juga angkutan barang dan logistik masyarakat. Pelabuhan juga sebagai sarana prasarana penanggulangan bencana nasional seperti mensuplai obat-obatan, mobilisasi personil medis, dan keamanan negara. Jadi hal semacam itu akan didahulukan oleh pemerintah demi kebaikan bersama. Sehingga menurut kami ini merupakan suatu kejadian di luar kendali ya, karena ini merupakan bagian dari bencana nasional. Tapi bagaimana dengan tidak adanya itikat baik dari PT Agung Sejati untuk menghubungi pihak Pak Maman? Sehingga dari pihak kami tahu alasan yang jelas. Saat pembuatan perjanjian juga sudah diberitahukan bahwa Pak Maman sangat membutuhkan kendaraan truk tersebut sebagai salah satu kegiatan usaha ekspedisinya yang baru dirintis. Jadi kami bermaksud untuk membatalkan pesanan dan meminta kembali uang muka yang telah Sejati juga telah wan prestasi dengan tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan pasal 1238, 1239, 1243 KUHP. Kemudian PT Agung Sejati juga telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Mengapa pihak saya sampai tidak tahu adanya keterlambatan ini? Sehingga kami berhak menuntut ganti rugi dalam wan prestasi muncul dari pasal 1243 KUH Perdata. Jadi seperti ini, Bu. Saya juga sudah membaca dengan teliti dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Sudah ada mengenai poin terjadinya force majeure yang diatur dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Dan kemudian sebenarnya pihak PT Agung Sejati juga sempat menelpon pihak Pak Maman dan memberitahu bahwa ada keterlambatan pengiriman. Benar, Ibu Regina? Benar, Bu. Saya sudah menghubungi Pak Maman by phone, dan Pak Maman juga sudah menyetujui jika pengiriman suku cadangnya itu mengalami keterlambatan. Iya, Bu. Tapi saya juga nggak tahu, Bu, kalau terlambatnya sampai 1 bulan begini. Apakah Ibu Jessica tahu tentang hal ini? Bahwa pihak kami sudah menghubungi Pak Maman karena adanya keterlambatan pengiriman? Memang benar, saya juga sudah mengetahui hal tersebut. Namun atas kejadian ini, pihak kami telah mengalami kerugian. Seharusnya Pak Maman sudah bisa memulai usaha ekspedisinya, namun terjadi kehambatan. Sehingga dengan keputusan yang klien saya telah buat, akan mengajukan gugatan lawan prestasi ke pengadilan.
Seperti yang saya katakan di awal pembicaraan ini, bahwa dengan negosiasi yang kita lakukan tentu akan menghasilkan solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Kemudian kita juga hanya membutuhkan waktu singkat untuk dapat memutuskan masalah ini. Penyebab masalah ini juga di luar dari kendali PT Agung Sejati, sehingga untuk itu bagaimana jika Pak Maman memberikan waktu kembali bagi PT Agung Sejati untuk mengirimkan pesanan truk tersebut. Tapi bagaimana jika ke depannya PT Agung Sejati kembali melakukan uang prestasi dan tidak ada itikat baik dalam menyelesaikan masalah ini? Lalu apa bentuk ganti rugi yang akan klien saya dapatkan karena adanya uang prestasi ini? Baik Bu, saya akan memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Untuk itu pihak PT Agung Sejati memberikan tawaran kepada Pak Maman. Kami akan buatkan kembali perjanjian jual beli yang baru dengan syarat-syarat yang sudah pasti, serta kami akan memberikan sebuah bonus 1 truk sebagai bentuk permintaan maaf dari pihak PT Agung Sejati. Bagaimana? Baik, pihak kami juga menyetujui tawaran tersebut. Namun saya ingin menegaskan bahwa nantinya apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, pihak PT Agung Sejati apabila sampai tidak dapat memberikan hal yang diperjanjikan, maka pihak kami meminta agar uang muka dikembalikan serta membayar ganti rugi yang timbul. Bagaimana? Bagaimana dengan 50% dari uang muka dan 50% atas timbulnya kerugian? Dan batas waktu yang baru akan jatuh pada tanggal 1 September 2020. Bagaimana Pak? Apakah Bapak menyetujuinya? Iya, boleh saja, saya setuju. Tapi Kak, apakah waktunya bisa dimajukan? Bagaimana, Ibu Regina? Maaf Pak, tapi ini memang susah. Penjadwalan suku cadang untuk PT kami akan dikirim dalam waktu 5 hari lagi, dan baru kami akan merakit truk tersebut. Waktu yang saya tawarkan juga sudah yang terbaik dan tercepat. Jadi bagaimana Pak? Ya sudah, saya setuju. Baik, karena kedua belah pihak telah sepakat, saya akan membuatkan akta jual beli baru sebagai hasil dari negosiasi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Baik. Saya setuju. Baik, itu akhir dari presentasi negosiasi kami, di mana kita tidak bisa mengesampingkan asas pacta sunt servanda yang memiliki ketentuan bahwa suatu perjanjian itu harus dilaksanakan dengan etikat baik, tulus dan jujur, sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang membuat perjanjian. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan mengenai presentasi negosiasi, bagaimana negosiasi ini bisa berjalan dengan baik dan mulus serta lancar. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan di akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam semuanya. Terima kasih.